Bagi saya, loyalitas terhadap pemerintah, baik itu mendapat jabatan atau tidak, itu semestinya kita harus menjadi tolak ukur bahwa kita menjadi oposisi yang baik atau menjadi loyalitas pemerintah yang baik. Salah satunya seperti Mas Ara. Kita ketahui Mas Ara, beliau adalah sosok yang paling loyalitas kepada Presiden Jokowi dari 2014 hingga 2024. Sampai dia rela untuk keluar dari partainya demi tetap menjaga konsistensinya terhadap Presiden Jokowi. Mas Ara meskipun tidak menjabat sebagai menteri kabinet waktu itu, karena sudah ditawarkan oleh Presiden, ditawarkan oleh Joko Widodo, dipanggil dari luar negeri ke Indonesia karena ada pemberitahuan bahwa dipanggil oleh Presiden untuk membantu Presiden di pemerintah. Namun Mas Ara tidak jadi untuk duduk di kabinet karena ada yang tidak mendukung atau ada yang menolaknya, ada yang melarang. Apakah Mas Ara tidak loyalitas lagi kepada Presiden Jokowi? Tentu tidak. Mas Ara tetap loyalitas kepada Presiden Joko Widodo. Sama halnya dengan Pak Anies, sama halnya dengan Pak Muhaimin, sama halnya dengan Pak Ganjar, sama halnya dengan Pak Mahfud. Kalau memang dia ingin membantu terhadap pemerintah, yaitu Prabowo Gibran, tentu tidak harus mendapat jabatan dong. Meskipun dia ditawarkan untuk berada di kabinet, seharusnya tidak mengambil. Karena dari awal, dari dia kampanye, dia sudah membangun tagline, membangun narasi bahwa tagline perubahan, tidak setuju dengan ibu kota baru, dan sebagainya itu. Kalau memang dia mau membantu pemerintah, ya dari luar, gak usah harus menjabat gitu ya. Mari kita simak video podcast dari Mas Ara terkait bagaimana dia loyalitasnya terhadap Presiden Joko Widodo. Tentu ini perlu dicontoh untuk sikap politisi-politisi yang lain, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial dari masyarakat. Tentu Mas Anies dengan tagline perubahan, ini banyak sekali suara yang sudah mencoblos Mas Anies, dan itu perlu dihargai dan tidak menjadi pengkhianat masyarakat atau rakyat Indonesia yang sudah memilih paslon nomor urut 1 ataupun nomor urut 2. Mari kita simak bersama-sama sikap nasionalisme, sikap seorang politisi dari Mas Ara ya. Presiden 100%. yakin? Saya lihat waktu Yakin di kan memang mendukung beliau, Pak. enggak di debat-debat saya lihat Iya, kok. iya. Kali-kali. Ya, kita bisa-bisa dukung. Iya, yakin. Yakin. Iya. Saya pernah mau jadi menteri, tapi ada pihak lain yang tidak mau saya jadi menteri. Iya, saya dengar tuh. Ya, pertanyaan saya, apakah loyalitas saya sama Jokowi berkurang? Oh enggak. Apakah loyalitas saya sama Jokowi karena menteri? Enggak. Loyalitas saya sama Prabowo bukan karena jabatan. Ya, ya. Karena saya bisa buktikan tanpa jabatan saya loyal sama Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun saya tidak menjadi menterinya Prabowo, pasti saya loyal sama. Oke. Karena menurut saya dari etika, value. Yang penting bagaimana rakyat happy. Begitu. Kalau cuma jabatan, sorry, saya diajarin bapak saya, politik itu suci, membela yang benar dan membantu yang lemah. Saya dulu ada tuh. Nah, Enggak, jadi tapi- sorry, saya perlu menunjukkan satu hal ya. Ini nggak sesuatu yang omong-omong, karena saya udah bisa buktikan, Prof. Iya, betul. Prof boleh bantah saya, boleh debat saya, karena proven. 10 tahun nggak jadi menteri, saya tetap loyal sama Jokowi karena saya yakin Jokowi baik dan benar untuk Indonesia. Buktinya
kepercayaan publik Jokowi paling tinggi di dunia. Artinya rakyat sayang dan percaya sama dia. Jadi saya pikir politik juga ada etika, harus kasih contoh sedikit-sedikit. Jangan nggak ada contoh gitu. Tadi Jokowi Prabowo kasih contoh soal kerukunan. Itu anak saya dia sekolah di Queen Mary di London, sekolah politik namanya Amaris. Dia bilang, wah kenapa begitu Amaris begitu, bisa begitu? Dia bilang ya itulah negara saya. Nggak ada di Inggris pengalaman begitu. Coba di negara mana ada negara kayak begitu bersaing keras. Proven bahwa saya juga bisa bikin dia marah-marah. Ini yang Ya, tapi saya setuju dengan Prof. Yaitu. Saya setuju dengan Prof. Yaitu. Maksudnya Yang kan yang kalau misalnya Mas Ara jadi menteri, saya setuju. Iya. Saya setuju. Ini bisa taruhan nggak di acara? Nggak boleh. Saya taruhan nggak boleh, Pak. Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Taruhan nggak boleh. Judi slot mungkin boleh, Pak. Taruhan nggak boleh ya? Judi slot. Nggak boleh ya taruhan ya? Taruhan nggak boleh. Tapi nanti dilihat lagi kan ke belakang. Iya. Track record acara ini. Seakan-akan taruhan. Ya. Kita prediksi, Pak. Kita prediksi. Nggak, kalau Kemarin saya ada yang setujunya taruhan gimana nih? Alphard loh. Oh, iya benar. Pas pemilu. Kita nggak boleh ya? Nggak boleh. Ada yang taruhan 50 juta juga ada, Pak. Ya, dari atas sampai bawah ada. Oke. Nggak apa-apa. Saya setuju, Iya, Pak. Saya Iya. setuju. Karena menurut saya gini, Bapak track recordnya jelas. Ya, Oke. Bapak kemarin mendukung Pak Prabowo mati-matian. banyak yang lebih hebat, Mas Dasko, Pak Hasim, semua habis-habisan kok. Jadi saya kan baru gabung, Iya. tahu diri. Gua ini baru pamit dari PD Perjuangan 15 Januari. Iya. Ya, tugas pertama saya bawa Pak Prabowo ke PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, ketemu Pendeta Gomar, sekjennya, ya, Gomar. baru kampanye tanggal 19, tanggal 21 di Majalengka, Ya. di Subang. Tapi kan Bapak mana-mana. melakukan itu semua. Maksud Yang saya, lain juga melakukan. Ya, banyak, Teman-teman relawan. Jadi betul, kita, Pak, banyak sekali yang kita melakukan nggak itu. boleh menjadi paling hebat, paling apa nggak boleh. makanya gitu loh. Pak, kalau yang tadinya ngelawan terus masuk ke pemerintahan, kan yang tadinya ngebela-belain nggak dapat jabatan, Pak. Ya, makanya saya bilang kita percaya Pak Prabowo dan Gibran, dialah yang akan bertanggung jawab. Kenapa? Kalau dia salah pilih orang, yang merugi dia sendiri kok. Ya. Prabowo kan 2029 mau jadi presiden lagi sama Gibran. Kalau salah pilih orang, Prabowo saya yakin nggak salah pilih orang. Kenapa? Ini Pak Prabowo bilang sama saya, Ra, saya itu sering ke medan operasi. Jadi saya pilih itu siapa snipernya, siapa bantuannya, siapa logistiknya, siapa. Kalau salah pilih, wah saya bisa membahayakan pasukan saya dan diri saya sendiri. Wah itu kata-kata bagus sekali. Karena dia kan banyak bertarung di lapangan. Jadi dia nggak mau dong. Kalau dia salah pilih dia rugi sendiri. Ya. Makin yakin kita Kan sebetulnya. gitu. Iya, makin Kan dia yakin. masih- Nggak usah taruhan lah, udah makin yakin ini. Makin jadi. Nggak usah taruhan maksudnya. Nah, ini Jangan ketawa-ketawa, jangan ketawa-ketawa. Ini Bapak tuh kalau ngomong nggak jelas tuh harus saya jelasin. Udah gitu potongannya di TikTok saya, Pak. iya betul. Nah sama. Kan saya kan niatnya emang begitu. Iya, makanya makin jelas aja. Makin jelas kami liatin gue, ya kan jelaskan. Iya benar. Bahagia kan Bapak kan? Bahagia. Menyampaikan ini bahagia kan? Bahagia. Mudah-mudahan yang nonton banyak ya kan. Iya. Biar podcastnya makin maju Tapi ya. kan Oke gitu ya. Tuh maksudnya. Iya, benar. Biasa Tapi dong, Mas Ara gitu. kalau nggak kepilih juga nggak apa-apa kan? Iya dong. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Ya, berarti sama dengan Pak Prabowo. Iya Kalau nggak kepilih udah pernah. Iya. Justru kalau kepilih tugasnya berat. Iya dong. Tuh, iya benar. Loh, Pak Prabowo juga masih ada contoh orang-orang yang berjuang sama dia tapi tidak karena jabatan. Kalau semuanya berjuang untuk jabatan, nggak ada etika, nggak ada ketulusan. Tapi kalau Pak Prabowo tugaskan, ya kita doa sama Tuhan ya, kita harus Jalankan. untuk bangsa dan negara. Tapi bukan karena jabatan, Dad. Begitu gitu. Kalau nggak, kita nggak ada contoh baik gitu. So ini bisa disamakan seperti waktu itu ketika mau jadi menteri nggak jadi tapi tetap membela Jokowi. Pasti. Ya kan seperti itu kan intinya kan? Pasti. Oh. Pasti harus begitu. Kalau nggak kita nggak pernah jadi trendsetter soal kerukunan, keikhlasan, ya loyalitas mendukung tanpa basa-basi, Tapi, tanpa apa menuntut suatu Mas jabatan. Ara, maaf nih saya potong nih Mas Ara. Apa? Silakan. Saya potong. Saya tahu kisahnya Mas Ara masalahnya. Ya, Kan kalau tidak salah ya, kalau salah tolong dibetulkan. Pada saat itu kan Mas Ara lagi di luar negeri, ayah lagi sakit, betul kan? betul. Tiba-tiba dipanggil balik ke Indonesia, bla bla bla, tidak jadi gitu kan? Iya. Kan sebagai manusia sakit hati mah ada tuh, Mas. Sakit hati nggak, kecewa ada, tapi nggak lama. Sama bro. Nggak kecewa ada. Tapi saya cuma tanya Pak, waktu itu kenapa nggak dibicarakan dulu Pak Jokowi, Pak JK 2014? Karena kan bapak saya dioperasi di Singapura, Iya. jatuh patah tulang. Jadi itu malam minggu saya di SMS disuruh balik ke Jakarta untuk ambil baju putih, terus siangnya ngopi, terus Seninnya diumumin. Ya udah, jadi
eh, cuma ya begitu saya dipanggil karena begini, kalau kamu dilantik nanti begini-beginilah gitu ya. Ini sih udahlah masa lalu. Tapi poinnya kenapa saya dipanggil sebelum ini dikonfirmasikan kepada pihak-pihak yang dan Pak Jokowi gitu mengatakan, dan Pak Jokowi mengatakan ya kamu ya bantu saya, kamu ketua, kamu berkampanye, bapak kamu pendiri PDI dan sebagainya dan sebagainya. Saya mau ngomong lagi, berarti kan dia punya niat baik sama Pak JK. Iya. Tanya kita sahabatnya Pak JK, boleh tanya kok. iya. Pak JK yang jelasin sama saya, pernah ngecek sama Pak JK? benar. Betul nggak? Pernah. Betul nggak? Iya. Ya, betul. Saya Tapi bilang, kan inti pertanyaannya nggak, Pak, jadi saya bilang sama Pak Jokowi, bukan itu kan inti pertanyaannya kan? Apa? Intinya apa Pak tadi Pak? Saya Intinya lupa. kenapa nggak jadi gitu? ya karena ada yang tidak setuju. Oh. Nah, itu kan udah jelas tadi Nih, kan. saya balas nih ya. Oke. Nah, ntar lu. Bisa sebutkan nggak 1 atau 2 orang sama seperti lembaga survei tadi? Ya. Ya. Jangan ditahan sendiri Pak informasi Pak. Itu hebat nih. Hebat. Seru. Hebat ini, hebat. seru, Ini seru, ya. ini luar biasa. ini. Informasi jangan ditahan sendiri Iya, Pak. iya. Ini buat publik. Misalnya- Semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Nah, ada di Alkitab. Itu kalau menang loh itu ya. Oh, kalah juga gitu. Indah pada Nggak berhasil. waktunya. Iya dong, ada dong. Oh. Pak Prabowo kan kalah 3 kali. Iya. Ya kan, baru menang sekali. Sekarang pada saat ini pada saat Ya, menang. 2029 kita doain menang lagi. Oke. Tapi menurut saya Pak Prabowo menang pada saat ini adalah pada saat terbaiknya beliau. Ya. Kenapa? Ya beliau saat ini kalau melihat saya Tuh, ngelihat bahasanya jangan muter-muter nih ya. Kenapa? benar. Ya. Ini Bapak suka muter-muter Iya. sih. Memang. Saya- Nanti potongannya saya lagi. Nah, itu yang begitu. Pas potongannya saya. Kita bikin potongan sendiri aja. Kasih data mentahnya ya. Iya, betul. Terbaik. Ini adalah terbaik kemenangan terbaik Pak menurut saya Prabowo. karena begini, satu menurut saya emosinya berubah. Nah, Ini langsung aja menurut jadi saya. dulu emosian. Kenapa dulu emosi? Oh, jujur udah makin terbuka. Dulu Betul, emosi, dulu emosi. Loh, Jadi berubah. berubah Ini menurut saya saya. nggak. Ini Ya saya. kalau udah 3 kali kalah nggak berubah ya bahaya Kan kan. Pak Prabowo sendiri bilang, kenapa saya berubah lah? Saya udah kalah 3 kali, masa nggak berubah kan itu, gitu kan? itu bagus. Iya. Satu emosinya sudah berubah. Satu emosinya berubah. Dulu nggak ada Deddy Komputer di sebelahnya. Nggak gitu bos. Nanti ini jadi potongan. Ini jadi potongan saya lagi kena. Betul. Ini nih. Ini kita potong-potong sendiri aja deh. Iya. Tapi kan saya bisa potong juga. Iya. Kedua, Iya. beliau lebih negarawan sekarang. Karena beliau sudah masuk ke dalam sistem pemerintah, beliau ketika saya di Kemhan, beliau tahu ternyata begini, ternyata begini. Jadi lebih luas 3. pemikirannya. 3. Udah 2 aja cukup, Pak. Enggak, kalau 3 saya di sebelah Program sana. pemerintah. Kalau sampai 3 dijawab saya sebelah sana loh. Oh iya. Betul. Kalau 3 dijawab langsung pindah nih, Pak ya. Kalau saya itu agak lebih tajam sedikit mengatakan. Jadi dia nggak tajam gitu. Betul. Saya nggak tajam nih, Bos. Enggak kurang tajam, Iya, terutama iya. karena dia juga mampu membaca zaman. Ya. Apa itu di samping 3 tadi? Yang keempat adalah saya nggak pernah bayangkan loh ini. Ini dalam ilmu komunikasi ada Menteri Pertahanan, sama seperti Anda, ya kan? Tituler kan memang begini. Wah, gitu ya. Ada Menteri Pertahanan yang membaca zaman dengan 52% lebih pemilih adalah anak-anak muda dan Millennial, Gen Z. milenial. Dia juga mau mengikuti goyang bersama. Coba Anda saya tanya ya, mungkin banyak Menteri Pertahanan yang menampilkan wajah civil society. Iya. Tapi yang goyang gemoy, Cuma beliau. oh iya cara membaca, Iya, cara membaca zaman loh. Tunggu, Pak. Prof mengatakan bahwa goyang gemoy itu disetting. Oh, gimana? Hah? Jangan muter-muter, Prof. Enggak, bukan. Dia mampu membaca zaman dan mengikuti. Ya, tapi bukan disetting kan? Atau Enggak disetting? juga. Enggak Enggak juga juga. tuh berarti mungkin. Apanya? Mungkin. Dalam politik itu mungkin loh. Dalam politik itu mungkin. Tapi kan nggak apa-apa. Dia membaca, oh zamannya sekarang seperti ini. Ya, artinya disetting nggak disetting itu work. Ya, itu mungkin video dari penjelasan dari Ara ya, Bang Ara. Tentu ini Bang Ara sudah layak untuk periode 2024-2029 layak untuk menjadi menteri bagi saya, karena sudah tidak diragukan lagi bagaimana loyalitas pengorbanan beliau terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Benar yang disampaikan Bang Ara bahwa ketika Prabowo Gibran salah memilih kabinet di periode 2024-2029, maka
kabinet atau peluru itu akan kena kepada dirinya sendiri. Begitupun juga di kabinet ketika Prabowo Gibran salah memilih kabinet Indonesia Maju di periodenya, maka hati-hati pemerintahan Prabowo Gibran tidak akan semulus dengan seperti kepemerintahan Bapak Joko Widodo. Benar yang dikatakan oleh Pak Ganjar, orang yang di luar belum tentu itu berbahaya. Bisa jadi orang yang ada di dalam pemerintahan itu yang lebih berbahaya ketimbang orang yang ada di luar. Itu saja mungkin. Silakan tulis komentar kalian. Dari saya, salam perdamaian.